Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dan waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa barik salim. Dari sini kami dari kelompok 7 yang beranggota Aisyah Yasfina, Adam Reza Habibi, Nur Ainun, Ajeng Nazwa Zahra, dan Muhammad Aditya Rizki akan mempresentasikan menuju pernikahan yang sah. Baik, apa itu pernikahan? Kita bertanya-tanya tentang definisi umum dari pernikahan. Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin yang biasa disebut kawin, yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis. Perkawinan disebut juga pernikahan, berasal dari bahasa Arab yaitu nakkaha yunakkihu nikahan, yang mengandung arti nikah atau kawin. Dalam kitab I'anatut Thalibin, Muhammad Syata Adimyati atau Abu Yadimyati menjelaskan bahwa nikah menurut bahasa yaitu adomu wal jima, yang artinya menghimpun atau berkumpul. Sementara itu Abdurrahman Al-Jazari di dalam kitabnya Al-Fiqhu ala Madhib Al-Arba'ah mengemukakan bahwa nikah secara bahasa ialah al-wati atau wadomu, yang artinya wati, hubungan seksual dan berhimpun. Selain kedua definisi yang dikemukakan di atas, masih banyak lagi pengertian nikah secara bahasa yang dijelaskan para ulama. Namun semuanya itu bermuara pada suatu makna yang sama, yaitu bersetubuh, berkumpul, dan akad. Berdasarkan makna etimologis inilah para ulama fikih mendefinisikan pernikahan dalam konteks hubungan biologis semata. Namun demikian, untuk lebih jelasnya beberapa definisi secara istilah syara, penulis uraikan berikut ini sebagai yang dijelaskan oleh Imam Jalaluddin dalam kitab Al-Mahalli. Menurutnya, nikah menurut syara yaitu aqdu yatadammunu ibahatan wati bil lafdin nikahan au tajawwiz. Nikah menurut syara atau menurut istilah ialah suatu akad yang membolehkan wati, hubungan suami istri, dengan menggunakan lafaz nikah atau tajwiz. Dalam kompilasi hukum Islam, pernikahan didefinisi sebagai suatu akad yang sangat kuat atau mitsakon ghalidhan untuk menaati perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan ibadah. Kemudian pernikahan itu mempunyai tujuan yang sangat mulia, yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Saya ingin menjelaskan tujuan daripada menikah. Menurut saya, inti dan dasar daripada tujuan menikah itu adalah menjauhi daripada zina. Tujuan daripada menikah juga disebutkan dalam buku Fikih Keluarga Terlengkap karya Rizim Aizid, yaitu bahwa tujuan pernikahan adalah membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yaitu apa keluarga sakinah, mawaddah, warahmah? Yaitu sakinah sendiri itu adalah rasa damai, tentram, dan aman. Jadi setiap orang yang melakukan pernikahan tujuannya ialah untuk menciptakan kedamaian terhadap keluarganya, baik untuk anak-anaknya maupun di sekitarnya. Nah, terus ada mawaddah. Mawaddah ini itu rasa sayang antara suami atau istri, sehingga menciptakan rasa saling memiliki dan rasa saling peduli terhadap pasangannya maupun anak-anaknya. Nah, terus ada rahmah. Rahmah diartikan sebagai kasih, ampunan, rahmat, serta rezeki. Nah, jadi tuh karena tujuan dari pernikahan ini adalah untuk melakukan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang terdapat juga dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. In fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Nah, jadi pada ayat tersebut Allah menciptakan pasangan-pasangan untuk jenis-jenis sendiri. Jadi Allah itu menciptakan manusia untuk saling berpasangan, yaitu laki-laki dengan perempuan. Nah, dari pasangan tersebut
Allah menciptakan rasa kasih dan rasa sayang di antara keduanya, dan demikian itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah untuk kaum yang berfikir. Jadi tujuan daripada menikah ini adalah pada intinya untuk menjauhi daripada zina dan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, agar pada kedepannya bisa memiliki suatu keluarga yang sesuai syariat Islam. Nah, begitu daripada tujuan menikah. Dan apabila tujuan daripada menikah ini yaitu sakinah, mawaddah, warahmah tercapai, akan menciptakan keluarga yang harmonis, seperti juga dapat menciptakan anak-anak yang soleh dan soleha sesuai harapan dan sesuai ajaran agama Islam. Saya ingin menjelaskan daripada hukum nikah. Hukum nikah ini bisa berbeda-beda ya, jadi itu sesuai dari kondisi masing-masing seseorang. Jadi apabila seseorang ini sudah sesuai dengan rukun-rukun dan syariat dalam menikah, maka dia bisa untuk menikah. Karena ini juga dijelaskan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Fiqhul Al-Manhaji ala Mazhabil, yaitu bahwa yang pertama, menurut Imam Syafi'i hukum ini itu hukumnya sunnah, yaitu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Karena sunnah ini untuk bagi yang sudah mampu untuk melaksanakannya. Nah, menurut jadi itu hukum sunnah ini dianjurkan untuk kepada yang sudah memiliki kemampuan dalam melakukan sesuai rukun-rukun dan syariat Islam sendiri, yaitu sesuai dengan dari sabda Nabi dalam hadis Imam Al-Bukhari nomor 4779. Dan bagi yang belum mampu maka berpuasalah, karena puasa bisa menjadi tameng baginya. Jadi menenteramkan mata dan kelamin ini tuh daripada menjauhkan para pemuda dari zina. Hukum nikah bisa sunnah ditinggalkan, yaitu bagi yang tidak bisa memiliki kelebihan harta, yaitu tidak memiliki banyak biaya menikah untuk menikah maupun untuk menafkahi istri. Terus selanjutnya ada makruh. Menurut Imam Syafi'i nikah juga bisa makruh karena apabila orang-orang yang melakukan pernikahan ini tuh tidak menginginkan untuk menikah, mungkin karena faktor perwatakan ataupun penyakit. Nah, terus juga makruh apabila tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi istri dan keluarganya. Jadi makruh di sini apabila orang tersebut sudah tidak mempunyai keinginan untuk menikah, yaitu faktor perwatakannya ataupun penyakit, serta tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi istrinya dan membiayai untuk menikah, maka tidak apabila dipaksakan maka dikhawatirkan untuk tidak memenuhi hak dan kewajiban dalam pernikahan. Selanjutnya ada rukun nikah. Rukun yang pertama yaitu mempelai laki-laki. Syarat sah menikah adalah adanya mempelai laki-laki. Pernikahan dimulai ketika akad nikah. Yang kedua, mempelai perempuan. Pernikahan menjadi sah apabila ada mempelai perempuan yang halal untuk dinikahi. Dilarang untuk memperistri perempuan yang haram untuk dinikahi, seperti adanya hubungan darah, hubungan persusuan, atau hubungan kemertuaan. Kemudian yang ketiga, adanya wali nikah dari pihak perempuan. Wali merupakan orang tua mempelai perempuan, yakni ayah, kakek dari ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, paman dari ayah, atau anak laki-laki paman dari ayah. Kemudian yang keempat, yaitu adanya saksi nikah. Tidak sah pernikahan seseorang bila tidak ada saksinya. Nah, syarat menjadi saksi nikah ini yakni Islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki, dan adil. Dua orang saksi ini diwakilkan oleh pihak keluarga, tetangga, ataupun orang yang dapat dipercaya untuk menjadi seorang saksi. Kemudian yang terakhir yaitu ijab dan qabul. Ijab dan qabul adalah janji suci kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan penghulu, wali, dan saksi. Saat kalimat saya terima nikahnya, maka dalam waktu bersamaan kedua mempelai laki-laki dan perempuan sah untuk menjadi sepasang suami istri. Selanjutnya saya akan membahas tentang syarat sah nikah.
Yang pertama, beragama Islam. Menurut syariat Islam, laki-laki dan perempuan yang hendak menikah haruslah beragama Islam. Pernikahan yang dilakukan menggunakan tata cara ijab dan kabul secara Islam tidak dapat dikatakan sah apabila salah seorangnya tidak beragama Islam. Yang kedua, laki-laki bukan mahram bagi calon istri. Saat akan menikah dengan seorang perempuan, perlu dipastikan bahwa calon istri bukanlah saudara sedarah atau sekandung. Perlu diperhatikan bahwa laki-laki dan perempuan yang akan menikah tidak boleh memiliki ikatan darah atau istilahnya mahram. Maka dari itu, menelusuri riwayat keluarga penting untuk dilakukan karena bagian dari syarat sah nikah. Yang ketiga, wali akad nikah. Nah, wali ini ada 3. Ada wali nasab, ada wali hakim, dan wali muhakam. Nah, wali nasab ini yang paling dekat dengan anak tanggung jawabnya, dan itulah yang didahulukan, misalnya bapak. Itu wali nasab. Jika bapak sudah meninggal, kemudian ke kakek. Ini dari jalur bapak semua. Kalau bapak dan kakek ini tidak ada, maka yang berikutnya adalah saudara kandung laki-laki. Kemudian saudara seayah, kalau tidak ada, ke paman, dan yang terakhir adalah anak laki-laki paman dari jalur ayah. Nah, wali nasab ini karena satu dan lain hal tidak bisa diserahkan kepada wali hakim, yaitu penghulu. Jika wali nasab dan wali hakimnya juga tidak bisa karena ada situasi peperangan dan lain hal, misalnya, maka boleh memilih orang yang ngerti agama di komunitas tertentu untuk dijadikan wali, dan ini disebut wali muhakam. Tapi kalau situasinya normal-normal saja, tidak dibenarkan untuk menggunakan wali muhakam. Yang keempat, dihadiri saksi. Selain wali nikah, dalam syarat sah nikah juga tercatat perlu adanya 2 orang laki-laki sebagai saksi nikah. Laki-laki yang akan menjadi saksi nikah mempunyai persyaratan tertentu, yaitu beragama Islam, balik, berakal, merdeka, lelaki, dan adil. Kedua saksi nikah ini dapat dihadirkan oleh pihak keluarga, tetangga, ataupun orang yang dapat dipercaya untuk menjadi saksi. Pernikahan tidak akan sah di mata hukum negara dan agama apabila wali nikah dan saksi tidak hadir dalam akad nikah. Yang kelima, tidak sedang melaksanakan haji. Laki-laki dan perempuan tidak boleh menikah saat melaksanakan ibadah haji, karena haji merupakan ibadah yang segala sesuatunya dilipat gandakan. Yang keenam, yang terakhir, bukan paksaan. Yang terpenting, menikahlah tanpa adanya paksaan dari siapapun. Pernikahan harus didasari keikhlasan dan niat tulus dari kedua mempelai untuk menjalani hidup bersama. Nah, untuk penjelasan mahar, mengapa mahar tidak ada dalam syarat sah dan rukun nikah ini? Karena mahar bukan termasuk sebagai syarat sah dan rukun nikah. Kedudukan mahar sendiri, para ulama sepakat bahwa mahar tidak termasuk sebagai syarat sah dan rukun nikah. Sehingga ketika mahar itu tidak ada atau tidak disebutkan maharnya, maka pernikahan tetap sah. Mahar adalah hak seorang istri, maka sang suami berkewajiban menunaikan dari hak istrinya tersebut. Maka jika sang istri melepas haknya, maka sang suami boleh-boleh saja tidak menunaikan kewajibannya karena istrinya ridho atau tidak menuntut haknya itu atau maharnya. Dalilnya adalah terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 236, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh atau campuri atau belum kamu tentukan maharnya. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa mahar memang bukan termasuk rukun dan syarat syah dalam pernikahan. Sehingga ketika pernikahan itu tidak ada maharnya atau tidak disebutkan maharnya, maka pernikahan tetap sah-sah saja. Slide selanjutnya adalah pernikahan yang berkah. Setiap pasangan diingatkan untuk selalu menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, memupuk keimanan, ketakwaan, serta kepatuhan dalam beribadah merupakan modal utama dalam membangun rumah tangga. Dengan modal tersebut, keberkahan akan melingkupi siapapun yang berada di dalam rumah tangga tersebut. Pernikahan yang sempurna bukanlah hanya milik mereka yang memiliki harta melimpah dan jabatan terpuji. Apabila setiap pasangan hendak mendapatkan kebahagiaan yang abadi dalam pernikahan, hendaknya lakatkan keberkahan di dalam rumah tangga tersebut. Tutup aib diri satu sama lain sebagai kekuatan dan bahan evaluasi bersama. Tak layak jika keburukan rumah tangga diumbar dan dikonsumsi halayak publik. Sebagaimana dengan semestinya bahwa pernikahan yang dilandaskan karena lillahi ta'ala, ridho
berharap ridho Allah. Insya Allah pernikahan yang mereka jalani, rumah tangga yang mereka jalani insya Allah penuh berkah dan hingga jannahnya, hingga surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Slide terakhir yaitu hikmah pernikahan. Yang pertama, memenuhi tuntutan fitrah, di mana setiap manusia diberikan fitrah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fitrah untuk menyukai dan saling mencintai. Untuk menjaga fitrah tersebut agar selalu suci, maka dianjurkan untuk melakukan pernikahan. Dan yang kedua, menghindari perusakan moral. Dengan menghindari ini berarti sama dengan menghindari perusakan moral, sama saja menghindari adanya perbuatan zina. Dan yang ketiga adalah mewujudkan ketenangan jiwa, di mana dalam pernikahan dan dalam rumah tangga tersebut adanya rasa kasih dan sayang sehingga menimbulkan ketenangan jiwa. Dan yang terakhir, menyambung keturunan atau memperbanyak keturunan. Hikmah pernikahan yang lain yaitu menyambung tali silaturahmi, mengendalikan nafsu syahwat liar sebagai amal ibadah manusia. Karena sejatinya pernikahan adalah ibadah yang abadi, yang insya Allah akan sampai jannahnya. Yang selanjutnya akan cenderung saling mengasihi orang yang dikasihi, dan lain-lain. Cukup sekian materi yang kelompok 7 dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.